Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan nama saya Husni Badi dengan NIM 0516421167, program studi S1 Statistika Universitas Terbuka. Di sini saya akan mendeklarasikan tugas satu dari beliau, tutor Pak Fadli, pada mata kuliah struktur data. Izin share screen untuk tugas satu saya. Di mana kita akan membuat struktur baris, tujuannya untuk membuat visualisasi dengan menggunakan NetBeans ataupun Visual Studio Code dengan program Java. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk mendeklarasikan eh, beberapa langkah-langkah untuk membuat data pada program Java. Yang perlu kita ketahui bersama, yang pertama adalah kita harus menginstal eh, laman dari pemrograman apa yang akan kita install. Dari Pak Tutor Fadli merekomendasikan untuk Nesbin, tapi mohon maaf saya belum bisa, maka saya eh, akan menggunakan Studio Code, di mana sebelum kita melakukan instalasi, kita harus mengetahui betul-betul spesifikasi dari komputer kita agar tidak terjadi crash. Yang kedua, kita harus menginstal JDK, yaitu Java Development Kit. Bisa kita unduh di laman resmi Oracle. Setelah itu, eh, kita menginstal Visual Studio Code, lalu kita menginstal extension. Dan setelah itu kita lanjut untuk membuat file atau folder di dalam database komputer kita. Yang pertama di sini terdapat soal atau terdapat tugas, bagaimana caranya untuk membuat variabel dengan tipe data integer, terus dikasih nama struktur baris. Dan yang kedua, membuat variabel dengan tipe data string dengan nama kata baru. Apa perbedaan dari kedua tipe data tersebut? Kalau dilihat dari kosakatanya atau dilihat dari programnya, integer itu berisi dengan angka dan string adalah berisi dengan huruf atau kalimat. Terus yang ketiga adalah array. Array itu adalah susunan di mana kita dapat memasukkan angka maupun data lain yang akan kita masukkan dalam pemrograman Java. Yang keempat adalah tipe data string menggunakan array dua dimensi, ya, yang terdiri dari tiga baris dan tiga kolom. Oh ya, untuk yang ketiga itu ada array satu dimensi dan yang nomor empat itu array dua dimensi. Perbedaannya nanti terletak pada sintak yang akan kita deklarasikan. Terus yang terakhir membuat nama dengan menggunakan program linked list yang berisi angka-angka yang akan kita masukkan. Langsung saja saya akan men-share screen eh, di laman Visual Studio Code. Nah,
Di sini saya sudah membuat tugasnya eh, dengan folder tugas struktur data yang sudah saya install dari extension di sini. Nanti kita bisa mengetikkan Java. Nah, seperti itu nanti dia akan muncul. Karena saya sudah download, berarti kita tidak usah mendownload lagi. Terus setelah extension, jangan lupa kita harus membuat atau menginstal JDK-nya untuk mendukung daripada program Java tersebut. Langsung saja kita menuju ke ya, folder. Di sini saya menyimpan pada flash disk dengan data F. Yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya untuk memulai sebuah program kita harus membuat folder, di mana di sini folder saya adalah com pada F, coding, struktur data Java, lalu tugas struktur data, dan kita mengisikan halaman baru di menu search. Lalu di sini kita bisa dengan klik kanan untuk menambah file. Itu. Setelah itu kita ketikkan main.java dan akan keluar seperti ini. Yang pertama kita harus memanggil daripada package yang akan kita buat. Package itu gunanya untuk memberikan wadah atau tempat folder di mana kita akan membuat data tersebut. Setelah kita setelah kita memasukkan package, jangan lupa untuk terus kita masukkan di mana file tugas kita. Lalu yang kedua, kita memasukkan public class main, di mana public class main adalah eh, pembuka daripada program Java tersebut. Setelah itu kita memasukkan public static void main string args seperti yang saya sudah lakukan. Nah, kita mengetikkan di sini void main untuk pemanggil data kita seperti itu. Ini saya contohkan, misalkan kita hapus. Nah, di sini kita akan menemukan error, di mana error itu terdapat satu, yaitu ada yang kurang. Nah, makanya kita harus masukkan, jangan lupa untuk memberi huruf besar seperti ini, baru errornya hilang. Lalu di sini ada terminal, debug console, output, problem. Setelah itu kita membuat berdasarkan pertanyaan tadi, yaitu eh, membuat tipe data integer bernama struktur baris. Ya, berdata struktur baris, kita masukkan int spasi nama yang akan kita buat yaitu struktur baris sama dengan 0. Karena di dalam pemrograman Java itu kita dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu setelah itu kita tampilkan dengan cara mengetikkan sistem dot out dot println dan memasukkan eh, perintah yang akan kita memunculkan. Setelah itu kita klik nilai struktur baris, tanda petik plus struktur barisnya. Lalu kita tekan run di sini. Nanti akan muncul yaitu ya, yaitu data kita di sini adalah output berhasil, kode Java berjalan dengan baik, nilai struktur baris 0. Lalu yang kedua, membuat data string,
dengan nama kata baru untuk mendeklarasi dengan judul deklarasi tipe data string. Setelah itu kita masih sama kasih sistem out, println, kata baru. Gitu. Lalu yang ketiga, kita bisa memasukkan data integer berdasarkan berdasarkan data yang akan kita buat dengan menggunakan array satu dimensi. Nah, ketika kita ingin memasukkan data array satu dimensi, kita harus menggunakan integer, lalu kita menambahkan kotakan. Seperti ini, kotakan, nah, kotakan satu, lalu kita memanggil data yang akan kita buat. Misalkan di sini kasih judul 4 angka. Nah, ini di sini udah muncul ya, tinggal kita klik. Nah, nanti akan menjadi biru. Kalau merah berarti ada yang salah dari codingan yang kita buat. Lalu selanjutnya kita mengetikkan for integer i 4 angka length dan i plus plus. Selanjutnya kita print dari indeks yang udah kita masukkan. Di sini saya memasukkan angka 07, 10, 20, dan 23. Dan hasilnya akan seperti ini. Deklarasi tipe data string, indeks 07, indeks 1, 10, 20, dan seterusnya. Karena program Java itu tidak mengenal, belum bisa menampilkan atau tidak mengenal nol di depan angka. Jadi langsung menghasilkan angka 7. Seperti itu. Lalu membuat string, membuat array dengan dua dimensi menggunakan string. Nah, di sini kita langsung saja mengetikkan string, lalu kurung tertutup 2, kita masukkan angkanya dengan nama angka, lalu kita masukkan angka-angka yang mau kita buat. Di sini saya memasukkan angka 1, 35, di kolom 0, dan kolom 1, 14, 19, 20, dan kolom 2-nya adalah 22, 27, 29. Setelah itu kita langsung ulangi lagi dengan for integer i 0, angka length i kurang dari angka length i plus plus. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan length, ya. Length di sini angka. Nah, angka daripada eh, baris ya, baris dan kolom yang sudah kita buat. Di sini terdapat baris tiga baris dan 3 kolom. Lalu kita print, akan menghasilkan data seperti ini. 1, 14, 22, 3, 9, 27, 5, 20, 29. Dan selanjutnya membuat hmm, link list dengan nama list angka yang memiliki angka yang mau kita masukkan. Nah, di sini saya sudah membuat link list dengan integer karena bentuknya itu angka. Kalau bentuknya misalkan Jakarta, Semarang, Surabaya itu kita diganti di sini menggunakan string ya, jangan integer karena integer itu dia untuk angka itu. Selanjutnya kita list angka sama dengan new link list. Lalu kita menambahkan list angka yang mau kita masukkan. Di sini saya memasukkan angka 22, 19, 44, 60, dan 72. Setelah itu kita eh, print learn atau menampilkan dari hasil tersebut gitu. Sebelum kita merunning, kita harus menyimpan setiap kali melakukan pergantian daripada sintaks yang sudah kita buat. Tuh.
Setelah di-run nanti akan muncul di terminal dengan data seperti ini. Output berhasil, nilai struktur baris, deklarasi data string, indeks kosong, dan selanjutnya. Jasa screen lagi untuk eh, lembar Word. Lembar Word saya akan buka nah, di sini. Lembar Word. Nah, ini ya. Ini adalah tampilan di mana sintaks saya berdasarkan tugas yang saya terima. Sekian penjelasan singkat saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.